بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita thalabul ilmi, mudaqaratul ilmi. Dan kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat agung, dan bagi saya kesempatan ini adalah kesempatan yang ketiga kalinya duduk di majelis yang mulia ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana bisa ketemu juga dengan Al-Ustaz Rasul Dahri hafizahullah taala, dan sama-sama menyampaikan ilmu di tempat yang mulia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas judul lawazim ittiba'u sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ittiba'i an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu konsekuensi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam daurah yang telah lalu saya pernah menyampaikan dua materi yang sangat agung, dan salah satu materi adalah qawaid fi ittiba'i sunnah, kaidah-kaidah dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini pembahasannya adalah lebih khusus, yaitu konsekuensi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ittiba'u sunnah min syurut qabulul ibadah. Wa huwa ruknun min syahadatain. Mengikuti sunnah adalah merupakan syarat di antara syarat sahnya ibadah dan di antara syarat diterimanya ibadah. Lianna al-ibadata mabniyatun al-aslaini azimatain. Alla na'budu illa Allah wa alla na'budu illa bima syara'. Karena ibadah dibangun di atas dua fondasi yang sangat agung. Fondasi yang pertama adalah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, yang dimaksud adalah ikhlasul ibadah lillah, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah. Dan dalam hal ini yang dimaksud adalah tajridul mutaba'ah lin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini yaitu kita memurnikan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'atus sunnah wa mutaba'atur rasul, mengikuti sunnah dan mengikuti rasul juga merupakan rukun di antara rukun syahadatain. Karena syahadat itu ada dua. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Karena persaksian kita ada dua. Persaksian yang pertama adalah persaksian kepada tauhid, yaitu kita bersaksi tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan persaksian yang kedua, kita meyakini bahwasanya Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Maka tidak dikatakan seseorang itu mukmin, tidak dikatakan seseorang itu muslim sehingga ia mengikrarkan dua kalimat ini. Dan tidak dianggap benar keislaman seseorang kecuali berkumpul dua rukun ini, yaitu ikhlasul ibadati lillah wa tajridul mutaba'ati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak dikatakan muslim yang benar sehingga ia mengucapkan kalimat syahadatain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menjelaskan secara singkat konsekuensi dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama telah menjelaskan tentang hakikat Islam dan hakikat muslim. Ketika orang mengatakan ana muslim, ketika seseorang mengatakan ana mukmin, maka para ulama telah menjelaskan bahwa pada orang itu mesti berkumpul 4 perkara. 2 yang harus ada dan 2 yang harus tidak ada. Sebab itu para ulama mengartikan Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wal bidah wa ahlihima.
Islam adalah tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara bertauhid. Tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya. Berlepas diri dari syirik dan bid'ah dan pelakunya. Maka Islam terkumpul dalam 4 unsur. Unsur yang pertama adalah ikhlasul ibadati lillah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Unsur yang kedua, ittiba'u syariah. Ittiba'u din. Wa tajridul mutaba'ah li syariah. Li hadzal din al-'azim. Li sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, inti dari Islam adalah tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah, kepada syariat Allah, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul." Wa qala Allah, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun." Dan ayat-ayat yang lainnya. Sedangkan unsur yang ketiga adalah al-bara'atu wal kufru minasyirki wa huwa diddut tauhid. Sedangkan unsur yang ketiga adalah berlepas diri dan kufur dari kesyirikan. Karena syirik adalah merupakan lawan tauhid. Wala yusamma rajulu muwahhidan hatta yabra'a wa yunkira asyirka. Dan seseorang tidak bisa dikatakan muwahhid dan mukmin yang benar sehingga ia berlepas diri dan mengingkari kesyirikan. Allah Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Maka ini adalah sebuah konsekuensi. Tauhid mesti mengingkari kesyirikan. Mesti ia berlepas diri dan ingkar kepada kesyirikan. Sebab ia tidak bisa dikatakan mukmin yang benar, muslim yang benar sehingga ia mengingkari kesyirikan. Sehingga ia kufur kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Adapun unsur yang keempat, al-bara'at minal bidah. Wa kullu ma yukhalifu hadzal din. Sedangkan unsur yang keempat yang merupakan hakikat iman dan Islam adalah berlepas diri dari setiap perkara yang baru dari yang dinisbatkan kepada agama ini. Berlepas diri dan mengingkari setiap perkara yang menyelisih agama ini. Karena al-haq maqama bihi dalil. Qala Allah Ta'ala, "Fama ba'dal haqqi ila dhalal." Ja'al haqqu wa jahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Setelah datang agama ini dan setelah datangnya syariat ini dan setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, maka tidak ada kebenaran kecuali apa-apa yang ada dalam Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama badal haqqi ila dhalal. Maka ini adalah merupakan unsur hakikat Islam, hakikat iman.
Dan ini adalah merupakan tuntutan dari hakikat tauhid, hakikat iman, hakikat Islam. Kemudian yang kita akan bahas dalam kalimat yang singkat ini, apa konsekuensi dan ciri bahwa orang itu telah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita bukan hanya pengakuan, di mana seseorang mengatakan ana sunni, anna min atba'in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang mengatakan saya sunni. Seseorang mengatakan saya ini adalah pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka agar label ini benar adanya dalam diri kita, dan pengakuan ini dikategorikan pengakuan yang benar, maka ada konsekuensi dan ciri-ciri bahwa si fulan adalah sebagai pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa si fulan adalah sebagai pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi yang pertama dan ciri yang pertama dari pengikut Nabi dan pengikut sunnah adalah ta'zimu nususi asy-syar'iyyah. Di antara ciri dan termasuk konsekuensi ketika seorang mengatakan saya pengikut Nabi, saya adalah pencinta sunnah, yang pertama adalah ia mengagungkan nas-nas syar'i, mengagungkan kepada nas-nas syar'i. Kenapa ikhwatul iman rahimakumullah? Para ulama telah mengatakan di antara ciri iman adalah ta'zim, pengagungan. Oleh sebab itu al-istihza'u, istihza, meremehkan, dikategorikan oleh para ulama min nawaqidil iman, sebagai lawan dari iman yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Kenapa? Sebab iman yastalzimu at-ta'zim. Sebab iman berkonsekuensi dan menuntut seseorang mengagungkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk ta'zim terhadap syariat dan terhadap nas-nas syar'i ini ada dalam beberapa bentuk, yang ini juga adalah merupakan konsekuensi dari mengikuti sunnah, mengikuti Nabi. Yang pertama adalah ta'allumuha, yang pertama yang merupakan bentuk ta'zim, pengagungan kepada nas syar'i. Poin yang pertama dan utama adalah ta'allumuha,
yaitu mempelajarinya. Jadi kalau kita semua mengatakan pengikut Nabi, pengikut sunnah, salah satu konsekuensi yang paling besarnya adalah mengagungkan. Dan salah satu bentuk dari mengagungkan adalah ta'allumuha, mempelajarinya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, ketika menempatkan hadis dan menempatkan orang-orang yang mengajarkan hadis, faqala idza ra'aitu ahlal hadisi faka'anni ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayyan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, jika aku melihat ahlul hadis, ia menyampaikan hadis seolah-olah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, berada di depanku. Fa hada naum min at-ta'zim bi hadhihi syari'ah 'azimah. Maka ini adalah bentuk pengagungan kepada syariat ini. Sebab dalam intinya seseorang tidak akan mampu mengagungkan syariat ini dan menempatkannya pada tempat yang sangat tinggi qabla ta'allumiha, sebelum ia mempelajarinya. Walidzalika al-Imam Ahmad rahimahullahu taala hajatun nas ila al-ilmi wa bil hafati ila sunnah ahwaju min ta'ami wa min as-sarabi wa min dawi syamsi wa min al-matari. Oleh sebab itu para ulama kita mengatakan kebutuhan manusia kepada ilmu, kebutuhan manusia kepada sunnah lebih penting dari makan dan minum, lebih penting dari cahaya matahari, lebih penting daripada air. Jika manusia tidak hidup tanpa makan dan minum, jika dunia ini dan kehidupan dunia ini tidak akan ada jika tidak ada cahaya matahari, dan jika seandainya tidak ada air, maka akan mati kehidupan di muka bumi ini. Demikian juga kalau tidak ada nurus sunnah. Demikian juga ketika tidak ada cahaya sunnah. Walidzalika qala ashabu Malik wa ashabu Sufyan ibnu Uyainah wa Tsauri, kana majlisu Malik khairu minad dunya wa ma fiha. Wa qala ashabu Sufyan, kana majlis Sufyan afdalu minad dunya wa ma fiha. Pernahkah ini dikatakan oleh kita hari ini terhadap sebuah majelis taklim di mana mereka mengatakan majelisnya Imam Malik ketika ia mengajarkan salah satunya kitab Al-Muwatta, maka kaum muslimin pada waktu itu mengatakan majelis Imam Malik lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Majelis Sufyan Ats-Tsauri lebih afdal, lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Ta'dimuhum lil ilmi, ta'dimuhum lis sunnah, ta'dimuhum lis syar'i. Azimah. Pengagungan mereka kepada din, pengagungan mereka kepada sunnah, pengagungan mereka kepada syariat sangat besar, di mana mereka menempatkan ilmu di atas segalanya. Salah satu konsekuensi dari kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'allum. Bahkan di antaranya ada konsekuensi yang kedua, itu apa? Asyauqu. Li ta'allumiha wa li ta'limiha.
Dan di antara konsekuensi ini disampaikan oleh para ulama, merasa rindu untuk mempelajarinya dan merasa rindu untuk mengajarkannya. Adribu misalan, ta'zimu as-sahabah wa ta'zimu tabi'in li hadzal din wa li hadhihi sunnah. Bagaimana para sahabat, para tabi'in, para ulama kita terhadap sunnah ini. Qala Malik bin Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu, kunna natadawalu wa natanawabu li majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadri 20 yauman. Kata Malik bin Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu, kami adalah orang-orang yang jauh dari Rasul. Kata Malik bin Huwairis. Lalu kami bertukaran, bergantian mendatangi majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, golibnya ala qadri 20 yauman. Kebanyakannya kami duduk di sisi Rasul sekitar 20 hari. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat rasa rindu ke keluarganya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji'u, pulang kalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, allimuhum, ajarkan oleh kamu mereka terhadap apa yang kamu telah dapatkan dari aku. Lihat, para sahabat mereka bergantian dari kampung yang jauh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ilmu. Maka ini adalah bentuk ta'zim mereka kepada din. Para wanita dulu ada cemburu, tetapi tidak selamanya cemburu berkaitan dengan masalah dunia. Mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pengaduan mereka bukan masalah harta. Faqalat as-sahabiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, golabana alaina rijal. Kata para wanita pada waktu itu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan, kaum laki-laki telah mengalahkan kami dalam ilmu. Mereka senantiasa bertemu dengan engkau, mereka senantiasa mendengarkan dari engkau tetu. Maka kata mereka, izinkan bagi kami waktu yang khusus agar engkau mengajari kami, agar engkau mengajari kami. Fawa'adahunna biyaumin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada mereka satu hari untuk memberikan mau'izah kepada mereka. Ini lihat bagaimana para sahabat terhadap syariat di dalam mempelajarinya. Para sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, yang dinamakan arba'ah minal abadilah, maka mereka mampu memikul rasa lapar, mampu memikul berbagai kekurangan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aku hadir di sisi Rasul ketika para sahabat muhajir sibuk bertepuk tangan di pasar. Kemudian aku bertemu dengan Rasul ketika orang-orang Ansor sibuk bercocok tanam. Adapun aku menyimpan perutku di sisi Rasul. Maksudnya apa? Mampu menahan lapar dan ridho atas kemiskinan
untuk mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dia berjalan dari ujung masjid akan ke mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, pingsan 7 kali, sehingga orang-orang yang melihatnya ka'annani jununun, seolah-olah aku dikatakan orang yang gila. Tidak, diajilju karena lapar. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berjalan 1 bulan untuk mendapatkan 1 hadis saja. Kalau antum sekarang mendatangkan saya, antum tidak datang ke Tasik mencari 1 hadis. Jabir bin Abdullah berjalan 1 bulan untuk mendapatkan 1 hadis. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk ta'zim mereka kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ta'zim mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengagungan mereka kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berikan contoh ta'zim mereka kepada sunnah, dan secara otomatis tadi mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai para ulama ini menjelaskan adab thalabul ilmi. Bagaimana ketika kita mencari ilmu, bagaimana duduknya, bagaimana cara berpakaiannya, diajarkan oleh para ulama. Kenapa? Sebab yang sedang dipelajari adalah perkara yang agung, perkara yang sangat mulia. Kalamullah wa kalamur Rasul, kalam Allah dan kalam Rasul. Diajarkan azabnya, diajarkan cara mengambilnya. Kenapa? Ini adalah bentuk pengagungan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi dari ta'zim ini setelah kita mempelajarinya adalah at-tahakkumu ilaiha, di mana konsekuensi yang kedua dari pengagungan ini yaitu berhukum kepadanya, bertahkim kepada apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Karena Allah taala berfirman, demi Tuhanmu, demi Rabbmu, mereka tidak dianggap beriman sehingga mereka itu adalah bertahkim kepada kamu. Bertahkim, berhukum kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah taala mengancam dan mengalamatkan 3 label bagi orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Nama kafir, nama zalim, nama fasik. Famalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Famalam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Famalam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Konsekuensi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berhukum kepadanya, berhukum kepada syariatnya. Sebab Allah telah memerintahkan mentaatinya, mentaati Rasul, dan telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran tidak kurang dari 40 ayat perintah untuk mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah, telah dinyatakan oleh Allah taala diberi nama kafir, diberi nama zalim, diberi nama fasik. Walaupun para ulama telah menjelaskan bahwa makna kufur, makna fasik, makna zalim mengandung dua makna. Kufrul akbar wa kufrul asghar. Terkadang dengan sebab itu dia akan menyebabkan kafir keluar dari Islam. Kadang-kadang dia masuk kepada dosa besar, dosa yang sangat besar. Tetapi ikhwati iman rahimakumullah, cukup untuk seorang muslim memahami zahir hadis ayat ini agar menakutkan dirinya, agar dirinya merasa takut ketika ia tidak berhukum dengan hukum Allah, takut bahwa keimanannya tidak diakui oleh Allah Ta'ala. Tetapi dalam menghukumi orang lain, maka ini mesti diperinci kadar seperti apakah bahwa si fulan dikatakan kafir, kadar seperti apakah si fulan tidak dikatakan kafir. Ini perlu diperjelas agar tidak sembarangan mengkafirkan orang. Tetapi konsekuensi mengagungkan syariat Allah dan konsekuensi mengikuti Nabi adalah berhukum kepada syariat. Yang selanjutnya, yang merupakan konsekuensi dari mengikuti Nabi dan mengagungkan syariat adalah taqdimun nusus as-syar'iyyah ala kulli syai'. Di antara konsekuensi dan tuntutan mengikuti Nabi yaitu mendahulukan nas-nas syar'i dari segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jangan mendahulukan akidah, jangan mendahulukan pendapat kita, jangan mendahulukan ucapan seseorang terhadap Al-Quran dan Sunnah, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempatkan Al-Quran adalah sebagai hakim. Wa aqwalun nasil huwal mahkum. Kata para ulama, tempatkanlah Al-Quran dan Sunnah ini, syariat ini, dan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hakimnya. Dan seluruh pendapat manusia adalah yang dihukumi. Akal yang dihukumi oleh dalil, pendapat manusia yang dihukumi oleh dalil. Karena para ulama mengatakan al-ilmu aw al-haqqu ma qama bihi dalil. Karena kebenaran itu adalah yang dikatakan dengan dalil. Kebenaran itu adalah apa-apa yang dibangun oleh dalil. Setiap perkara yang tidak dibangun dengan dalil bahwal batil, maka itu adalah kebatilan. Qala ulama'una al-haqqu yu'rafu bid-dalil wa la yu'rafu bir-rijal. Karena kebenaran itu diketahui dengan dalil, bukan diketahui dengan orangnya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan saya akan katakan dari imam yang 4. Bagaimana mereka menempatkan dalil di atas segalanya. Qala al-imamu Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, apabila kamu mendengar berita dari Rasul, fa'ala ra'si wal ain,
apabila kamu menerima berita dari sahabat Nabi, fala ra'si wal ain. Apabila menerima ucapan dari orang yang sepertiku, maka kata beliau, timbanglah. Idza ja'aka al-khabaru an Rasulillah fa'ala ra'si wal ain. Wa idza ja'a al-khabaru an ashabi Rasulillah fa'ala ra'si wal ain. Wa idza ja'a al-khabaru an misli fa ana uzahimuhum. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, apabila berita datang dari Rasul, maka terimalah. Tunduk patuh. Dan apabila ada berita dari sahabat Nabi, maka terima. Apabila datang dari seperti aku, maka aku pun berdialog dengannya dan menimbang dengan sebabnya. Wa qala al-Imam Malik, qulu qaulil basari yu'khadhu wa yutraq ila sahibi hada al-qabr. Qaul sahibi hada al-qabr. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, setiap ucapan manusia diterima dan ditolak kecuali ucapan penghuni kubur ini. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ajma'al muslimuna anna man yatabayyana lahu al-haditsu fala yahillu lahu an yada'ahu li qawli ahadin. Ini konsekuensi. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, telah ijma kaum muslimin, barang siapa yang telah jelas kepadanya hadis, maka tidak boleh dan tidak halal baginya untuk meninggalkan hadis tersebut karena mengikuti ucapan seseorang. Jadi konsekuensi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti mendahulukan ucapan Nabi, mesti mendahulukan sabda Nabi. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, ajaban alam ri'in idza sabata al-haditsu faqala hadza qawlu Thawri wa hadza qaul Malik wa hadza qaulu Syafi'i atau kama qala. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, saya sangat kaget kepada seseorang yang mendengarkan hadis lalu dia mengatakan, Imam Syafi'i tidak mengatakan seperti ini, Imam Thawri tidak mengatakan seperti ini, Imam Malik tidak mengatakan seperti ini. Saya kaget kepada orang seperti ini. Saya kaget kepada seorang muslim yang ketika sampai kepadanya dalil, lalu dia mengatakan, aku tidak mendengar syekh aku mengatakan ini. Saya tidak mendengar guru saya mengatakan ini. Itu makna yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka konsekuensi dan merupakan tuntutan dari apa? Mengikuti Nabi, mendahulukan sabda Nabi dari yang lainnya. Dan di antara konsekuensinya adalah duna ta'arrudin bi'aqlin aw ra'yin aw ta'wilin. Salah satu bentuk bahwa kita tunduk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menolak apa-apa yang dikatakan oleh Nabi karena tidak cocok dengan akal, karena tidak cocok dengan penemuan ilmiah, atau maknanya ini tidak tepat. Tetapi seseorang diperintahkan inqiyad istislam. Umpama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun. Wah, menurut akal, gimana Nabi Isa udah mati kok turun? Umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan adanya azab kubur. Dia mengatakan, tidak masuk akal. Adanya azab kubur. Nyawa udah dipisahkan. Kita pernah menggali orang yang telah mati, saya tidak mendapatkan bahwa dia sedang disiksa. Ditolak dengan akalnya umpamanya. Maka tidak boleh. Tetapi konsekuensi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akal mesti tunduk dan patuh kepada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
menerima apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menolaknya dengan akal. Atau kita katakan, oh ini tidak sesuai dengan penemuan ilmiah hari ini, tidak sesuai dengan teknologi umpamanya, tidak sesuai dengan ini, tidak boleh. Tetapi apa? Ilmiah, teknologi adalah harus tunduk dan menyerah kepada apa? Syariat. Ya, ini adalah konsekuensi mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan umpamanya kita mengatakan, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang hadis dubab, tentang hadis yang berkaitan dengan lalat, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila lalat itu masuk ke bejana salah seorang di antara kamu, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ambil dan celupkan kembali, karena salah satu sayapnya adalah obat dan satu sayapnya adalah penyakit. Lalu dia mengatakan, saya bertanya kepada dokter. Orang kafir, dia tidak mengatakan bahwa dalam lalat itu ada dua fungsi. Dalam sayap lalat itu ada dua unsur obat dan unsur penyakit. Tidak boleh. Atau dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Idza stadal harru fabridu bi shalah, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila cuaca itu panas, maka akhirkan salat zuhurnya. Karena cuaca panas ini adalah merupakan hembusan dari api neraka. Lalu ada orang yang mengatakan, oh cuaca panas ini bukan karena hembusan api neraka, tetapi apa? Karena perubahan kondisi berputarnya bumi dan matahari. Ya. Maka ini adalah bukan dengan sebab neraka. Maka dia meragukan hadis ini. Maka bagi seorang mukmin kita mengatakan bahwa sebabnya ada dua, ada sebab kauni, ada sebab syar'i. Tunduk, patuh, menyerah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dan saya akhiri dengan satu kalimat lagi, ya, karena pembahasannya sangat luas sebenarnya, berkaitan dengan konsekuensi mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah apa? Al-iktida'u bi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batinan. Wa naqtadi bi sirati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa bi hayatihi. Salah satu konsekuensi mengikuti Nabi di mana kita mencontoh, mengambil suri tauladan dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara zahir dan secara batin. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan Islam ini dalam kehidupannya. Aisyah radhiyallahu taala anha telah mengatakan khuluquhul Quran. Allah Taala telah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka barang siapa yang ingin melaksanakan Islam dengan benar, maka ikutilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita akan berbicara tentang bernegara, maka ikutilah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang negarawan. Kalau kita akan menjadi seorang pedagang yang Islami dalam berbagai prakteknya, ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin menjadi seorang masyarakat yang baik dan bagaimana bersikap kepada pemimpinnya, ikutilah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana kita jadi seorang masyarakat. Kalau kita akan mempelajari dan mengetahui bagaimana kita menjadi seorang direktur, bagaimana kita menjadi seorang pekerja, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan tentang pokok-pokok bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita menjadi seorang direktur, bagaimana kita menjadi seorang pekerja telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita akan menjadi seorang petani yang benar dan bagaimana cara bertani dengan yang benar, tetapi bukan mengajarkan cangkulnya,
Tetapi yang dimaksud bagaimana agar bertani ini tidak melakukan kedzaliman, tidak melakukan kerusakan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaifiyah-kaifiyahnya. Bahkan ikhwatul iman rahimakumullah, sekecil apapun masuk WC, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana kita ke WC. Bahkan tidak sekedar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana jima. Ketika akan jima, apa doa yang harus dibacakannya dan bagaimana sikap yang benar diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, barang siapa yang ingin melaksanakan dinul Islam dengan benar, maka kesimpulannya apa? Ikutilah dan pelajarilah apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ya itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Ya, secara singkat, salah satunya adalah konsekuensi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini adalah pembahasannya juga luas ya. Tetapi kita membuka salah satu bentuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tolong berikan tahu tentang fitnah terorisme. Sebenarnya sebagian akhwat terpaksa melepas tandanya dikarenakan fitnah tersebut, terutama di bawah. Iman kaum muslimin di Malaysia Barat kemudian menyatakan kegaduhan. Saya telah menjelaskan tentang masalah terorisme dan berkaitan dengan masalah dari bahwa kita telah mengetahui bahwa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan berpegang teguh kepada Islam itu sama sekali tidak identik dengan terorisme. Demikian juga hakikat jihad yang Allah telah memerintahkan kaum muslimin berjihad, maka itu pun tidak identik dengan terorisme dan apa yang dilihat oleh kita hari ini. Dan itu telah dibahas dengan panjang lebar pada pertemuan yang pertama di radio kami. Tetapi setelah mengingatkan dan berkaitan dengan masalah jihad, maka nasihat saya sebagai berikut. Yang pertama adalah as-sabr, bahwa seorang mukmin ketika ditimpa musibah atau fitnah, maka adalah dia memiliki sifat sabar. Bahwa fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin hari ini sesungguhnya itu adalah kembali kepada dosa yang dipakai buat dan dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin sendiri. Maka sikap yang pertama adalah memiliki sifat kesabaran. Karena Nabi SAW mengatakan, al-qawbiduna alaiha kal-qawbidina ala jannah. Bahwa orang yang memegang sunnah dan berpegang teguh kepada sunnah bagaikan orang yang memegang bara api. Maka ia akan mendapatkan ujian. Kemudian yang kedua,
adalah al-istiqomah, sabar. Yang kedua, menyehatkan untuk tetap istiqomah dan tetap teguh. Fa'inna qadiyah syaitan dhalim. Wa'inna qadiyah kufari wa'ila. Karena nanti orang mukmin meyakini bahwa tipu daya syaitan, tipu daya orang-orang kafir adalah lemah. Disebabkan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah kita menjawab setiap permasalahan di dalil, bil hujjah wal barahih. Bahwa kita juga mesti menegakkan hujjah, menegakkan argumentasi di tengah-tengah manusia ini. Karena ini adalah merupakan kewajiban kita. Kemudian yang terakhir, bagi nasihat kepada diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin, maka kita tidak boleh terbawa oleh opini atau oleh berita. Karena sesungguhnya hari ini bisa dikatakan perang opini, perang yang berkaitan dengan itu. Maka tentunya seorang mukmin dia harus teguh dan tidak boleh dia itu terpengaruh dengan opini yang ada. Tidak boleh terpengaruh dengan apa-apa yang dimunculkan di tengah-tengah umat itu. Ketika ada komentar umpamanya bahwa kalau ini identik dengan Wahabi, identik dengan Salafi, identik dengan ini, maka seorang mukmin Salafiyun Ahlussunnah dia bersegar. Karena kita meyakini dan telah sampaikan bahwa apa-apa yang terjadi hari ini itu timbul dari Rasulullah. Sebab yang pertama adalah takdir azal Islam, al-daulah Islam. Bahwa apa yang terjadi hari ini kita meyakini bahwa itu adalah merupakan rekayasa dari Islam untuk mematikan cahaya Islam. Karena yang akan menjadi kehancuran di muka bumi ini, Allah akan menjelaskan dalam surah Al-Isra adalah orang-orang Yahudi. Mana orang-orang Yahudi telah ditakdirkan oleh Allah akan memiliki kehancuran di muka bumi ini 2 kali, dan akan memiliki keonaran di muka bumi ini 2 kali. Dan sekali menjadi al-Jal bila Allah telah menjelaskan dalam kitabnya Al-Jamaah Islamiyah kata Rasul Isabi Sunnah, dia telah menjelaskan bahwa yang dimaksud orang Yahudi akan memiliki keonaran di muka bumi 2 kali setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan kejadian yang pertama yang telah terjadi dan pegang mereka memiliki kehancuran di muka bumi. Oleh sebab itu tidak ada kerusakan di muka bumi ini kecuali pokok pertama yang dilakukan tentang orang Yahudi. Begitu telah dijadikan sebagai takdir tauni oleh Allah Taala dalam orang-orang Yahudi. Dan yang kedua, bahwa kita tidak mengingkari apa-apa yang dilihat hari ini itu pun berkaitan dengan adanya penyimpangan, adanya hijrah, adanya penyimpangan dalam memahami Islam, di dalam memahami hakikat, di dalam memahami hakikat amal ma'ruf nahi munkar. Tetapi dalam hal yang menjadi ini, dan saya ulang-ulang, masalah keyakinan orang melakukan ini dinamakan bid'ah. Dan sebagainya itu pernah terjadi di zaman para sahabat, di mana orang yang memahami membacakan ayat Al-Quran itu mudah ketika akan meminta maaf kalau dia tahu karena membacakan ayat wa minan nasi man yajri nafsahu bi
Dan lebih daripada itu, ada sekelompok orang-orang Khawarij yang dia walau terhadap sunnah yang jatuh dari Allah, tetapi dia tidak walau terhadap nyawa. Di mana ketika ketemu dengan Allah bin Khabar dan istri dia benar hanya, maka dibunuhlah Allah bin Khabar. Dan ketika oleh istri yang berkata aku adalah seorang wanita yang mandi, maka orang-orang Khawarij menikam dan membuka atau membelah perut istri yang sedang mandi dan dikeluarkan dari ini disebabkan itu ilfahmi dengan diri, disebabkan itu ilfahmi dengan hati-hati wahai pada di mana dan sejarah membuktikan. Kalau sebab itu saya sampaikan dari kemarin kita berdoa kepada Allah Taala dan kita pun berharap kepada para pengamat agar tidak memberikan ucapan komentar yang justru begitu. Kenapa? Kalau kita perlu sampaikan bahwa negara Indonesia dimerdekakan oleh kaum muslimin. Siapa yang mungkin melihat kaum muslimin, maka yang sekali-kali kepada pembesar kita. Kita berharap kepada pembesar kita dan para pengamat untuk tidak menyakiti kaum muslimin. Kenapa? Sebab negara Indonesia dimerdekakan oleh kaum muslimin. Negara kita dimerdekakan oleh para ulama dengan izin dari Allah Taala. Maka jangan sekali-kali menyakiti kaum muslimin. Maka jangan sekali-kali menyakiti kaum muslimin. Kita berharap dan kita perlu berharap. Dan saya sampaikan dari Allah bahwa sebuah pemahaman tidak cukup dengan senjata. Pemahaman tidak cukup diberhentikan dengan semangat. Walaupun dihujat wal barahim. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al-jihad bil hujjah wal barahim afdalu min al-jihad bi sayyi'ah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan jihad dengan hujjah dan argumentasi lebih afdal dengan perang, dengan tombak dan panah. Kenapa kita bilang? Setiap orang mampu berjihad dengan pedang dan tombak, tetapi setiap orang mampu untuk menahan dan menolak setiap jihad sesuai orang yang begini. Maka kita sampaikan kepada para pemimpin Indonesia dari Allah, pemahaman yang mungkin tidak bisa diberhentikan dengan peluru, tidak bisa diberhentikan dengan senapan, tidak bisa diberhentikan hanya dengan senjata, tetapi diikat dengan hujjah wal barahim dengan menyampaikan hujjah dan argumentasi kepada kaum muslimin. Ini Islam, ini jihad, ini amal yang kalian. Sebab kita mesti punya dari diri kaum muslimin, salafiyun, alhamdulillah mesti punya dari diri. Jangan takut. Dan saya pun bukan karena takut. Ketika menjawab seperti itu kan, karena Allah Taala yang akan menegakkan agama ini. Allah Taala yang akan membela agama ini. Saya sampaikan ini. Demi Allah, jika seandainya Barack Obama dan orang-orang kafir mereka tidak ada yang menegakkan agama ini. Dan seandainya ada orang-orang yang memberikan komentar tentang agama ini, dari Allah Taala akan menegakkan agama ini di muka bumi. Cara apa? Karena kalian setuju atau tidak setuju, agama ini akan tegak. Allah Taala berfirman, "Wa jaa kama Rasulullah bi hudayina, liyudhi'u ala dinikum." Saya sampaikan kepada setiap orang bahwa kalau kita ditanya, kalau saya ditanya, apakah Anda akan menegakkan syariat Islam di muka bumi ini? Katakanlah betul, darah saya adalah untuk agama ini. Nyawa ini, bahkan saya berikan kita seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seandainya aku punya nyawa sempurna, lalu aku berjihad, lalu aku mati, lalu aku hidup, lalu aku berjihad lagi, lalu aku mati, maka saya itu berjihad. Tetapi saya sampaikan dalam hal ini bahwa tidak jadi. Ketika orang bercita-cita menegakkan syariat Islam di muka bumi dan menegakkan daulah Islam di muka bumi ini, tidak bisa yang salah. Kami sekali tidak. Adalah buka puasa Ramadan bagi pekerja dan tidak berhubungan dengan kemarin apabila seorang bekerja yang menyebabkan dia dalam tahun
maka ulama ini adalah untuk pada ayat al-ladina yu'minuna. Maka baginya adalah ada usul untuk tidak tahu. Dan baginya adalah untuk membawa pada hari-hari yang baik ketika dia tidak bekerja. Jadi baginya adalah untuk membawa pada hari-hari ketika dia tidak bekerja. Sama. Apabila ini merupakan untuk kita bagaimana cara melihat bulan pada 29 Sya'ban dan pada yang lain? Ini salah satu ya, para ulama dan ahli hilal bahwa melihat dari dia itu tidak berhubung bahwa melihat bulan atau melihat hilal yaitu pada tanggal 29 ketika mendekati terbenamnya matahari, ketika melihat terbenamnya apa? Ketika akan terjadi terbenamnya matahari. Dan tentunya para ahli telah mengetahui biasanya tempat-tempat yang memungkinkan akan terlihat apa? Bulan. Kemudian melihatnya adalah di angin, yaitu melihatnya adalah dengan mata. Dan tidak diharapkan seperti apa yang sekarang menggunakan pembaca dan sebagainya. Asalnya adalah ru'yatul ain, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya ini tidak memberatkan kita, tidak memberatkan kita, tidak menyulitkan kita. Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada ibu ma fakirullah ini bahwa jadi Faham tidak sabaran kebatinan luman. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan kalau ada awan gampang sempurnakan saja sabarnya 30 hari. Dan kata Rasul SAW asyadu hakala wa hakala nansukumatul ulinya nansuku walana ibu. Kata Nabi SAW bahwa bulan ini terdiri dari 29 atau 30 hari. Kami adalah umat yang bumi tidak menghitung dan tidak menulis untuk penetapan awal bulan, penetapan awal bulan. Dan Imam Ibnu Abi Bakar rahimahullah taala di dalam kitabnya yaitu Al-Istisqar dan beberapa kitab yang lainnya mengatakan bahwa ulama yang pasti ijma penetapan awal bulan itu dengan ru'yah hilal, dengan melihat dengan dua mata, dan tidak perlu menggunakan hisab, tidak perlu menggunakan apa? Hisab, tetapi dengan apa? Dengan ru'yah. Bahkan kata beliau tidak ada diriwayatkan dari para ulama dan para pengikut ulama yang empat sesuai riwayat dari Sahih Ibnu Abdullah ataupun Ibnu Sahih, tetapi kata beliau tidak sahih riwayatan dari kedua ulama ini. Oleh sebab itu kata Imam Ibnu Abdullah ijma para ulama bahwa menetapkan awal bulan itu dengan riwayat dan bukan dengan dua ulama. Bagaimana posisi guru yang baik ketika mengajarkan ilmu? Pemahaman tidak ada secara utuh tentang keinginan guru hingga seorang guru. Pemahaman tidak ada keinginan secara utuh dalam guru ketika kita dulu dalam seorang guru. Apakah gurunya berbeda atau gurunya ada dari secara utuh. Tapi kebiasaan Rasul dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha karena Rasulullah SAW tidak sholat jalisan yusolli muharramina. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia sholat duduk maka beliau duduknya taruh.
Dan ini diberikan dalam sebenarnya tetapi sebagai para ulama mengatakan yaitu guru beriman, yaitu guru kapal beriman. Tetapi di dalam hadis Jibril itu ketika Jibril alaihissalam datang di hadapan para sahabat dan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama mengambil beberapa kesimpulan dari hadis Rasul ini ketika mencari ilmu dan ketika duduk di dalam majelis ilmu. Dan ada ini bagi itu di antara pokoknya. Ada yang pertama melihat, tetapi yang jarang ditekankan oleh para pembicara bahwa di antara hadis Rasul ini adalah tafsir ini. Jadi di antara adab mencari ilmu adalah mendapatkan ilmu. Sebab kita semua kalau ilmu itu bukan tafsir dulu. Jadi mencari ilmu itu tidak semata-mata kita sering duduknya, tetapi pulang tidak punya ilmu. Jangan lupa datang masih kita masih di kolam, datang ke majelis taklim tidak ada kolam, tidak ada kitabah, tidak ada buku. Kalau Abu Hurairah didoakan oleh setiap yang didengar apa? Dan Imam Bukhari berbeda dengan kita. Imam Bukhari rahimahullah taala ketika dibacakan buku maka dia seperti apa yang dibaca. Ketika dibacakan kitab Al-Muwatta satu kali Imam Bukhari apa yang ada dalam kitab Al-Muwatta. Kita tidak. Maka di antara adab mencari ilmu adalah tafsirul ilmi. Berkata para ulama, mereka mengatakan al-ilmu laisa bi kasratil ilmi wa laisa bi kasratil mujalasati ulama wa laisa bi kasratil istilah wa laisa bi kasratil kutub innamal ilmu wal fahm. Jadi ilmu bukan karena banyaknya ilmu, bukan karena banyaknya guru, bukan karena banyaknya bacaan, tetapi ini adalah sampai kepada Allah. Dan ini yang harus dicatat. Sebab para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mempelajari 10 ayat dan mereka memahami apa-apa yang ada di dalamnya dan mereka mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya. Mereka tidak mengamalkan dari 10 ayat sehingga mereka memahami, sehingga mereka mengamalkan. Maka ini adalah di antara adab mencari ilmu. Jibril alaihissalam mengatakan dari Dubai dia itu disawalikan. Artinya apa? Maka ketika orang dalam negeri maka bajunya rapi, kemudian pakaian rapi, memilih pakaian yang paling bagus yang dimiliki. Jangan dimanjir sekali umpamanya maaf memakai apa kaos dalam medan, kemudian bajunya tidak rapi dan sebagainya. Jibril alaihissalam mengajarkan bagaimana sholat wudhu. Kemudian bagaimana tauhidul ulama. Artinya tauhidul alim, artinya menghormat guru. Di mana Jibril alaihissalam fajar faatnya dari batai maka Jibril alaihissalam mendekatkan diri kepada Rasulullah dan mendekatkan duduknya di masjid dan menyimpan kedua tangannya di paha. Tauhid. Ini tauhid itu termasuk apa? Menempatkan dan menunjukkan. Ada dalam sholat ini. Nah, termasuk apa? Al-Masjid itu amanah. Majlis itu amanah. Amanah siapa? Amanah yang duduk di masjid. Amanah yang menyampaikan ilmu. Oleh sebab itu, adab sholat ini tidak boleh keluar masjid, tidak ada yang berbeda. Artinya tidak boleh keluar, kemudian keluar begitu saja, kecuali setelah minta ini. Minta ini, itu kita tidak apa-apa. Kemudian kita ada menjelaskan bahwa di antara adab sholat ini harus sama, harus seperti awal. Artinya musabakoh pada seperti yang pertama. Kenapa? Saya sudah menyampaikan bahwa harus tuliskan 5 yulibu. Jadi gerakan manusia itu tergantung apa yang dicintainya. Kalau orang mencintai itu akan dinyatakan bahwa dia akan duduk paling depan.
Kalau dia duduk di belakang dia, di belakang ini apa? Mahaman. Oleh sebab itu apa? Malaikat dan jin dan jin lagi. Mereka yang tersebut di dalam satu awal. Inna lillahi. Bahwasanya para malaikat kemudian apa? Jin mereka berlomba-lomba. Kalau sekarang ada salah itu ada jin dengan ada jin. Oleh sebab itu ahli ilmi bukan hanya dari manusia akan mendapatkan kebaikan, harta dari jin. Mereka menjelaskan keahlian ini dan mereka pun akan pulang mendapatkan seperti di antara itu akan mendapatkan.